Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait sistem gerak pada manusia. Jadi, pengertian dan juga fungsi dari sistem sistem gerak pada manusia, yaitu pengertiannya, merupakan suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan yang terdiri dari tulang, otot, serta dibantu oleh persendian tulang sebagai alat gerak karena tidak dapat bergerak sendiri, dan otot sebagai alat gerak aktif karena dapat berelaksasi dan berkontraksi. Nah, rangka pada manusia dewasa itu sendiri tersusun dari 206 tulang, dan pada saat lahir tersusun dari 270 tulang. Selanjutnya adalah fungsi dari rangka. Yang pertama, fungsi dari rangka yaitu memberikan bentuk dan juga postur tubuh. Yang kedua, melindungi organ-organ yang lunak, menyangga berat badan. Yang keempat, tempat lekatnya otot-otot rangka. Yang kelima, mendukung terjadinya gerakan. Yang keenam, tempat penyimpanan mineral. Yang ketujuh, tempat penyimpanan energi. Yang kedelapan, sebagai hematopoiesis, dan yang kesembilan, fungsi imunologis. Nah, rangka manusia sendiri dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu rangka aksial, merupakan rangka sumbu tubuh, dan rangka apendikular, yaitu rangka pelengkap atau rangka anggota gerak tubuh. Selanjutnya yang kita bahas adalah rangka aksial. Rangka aksial merupakan rangka pada sumbu tubuh yang memiliki 80 buah tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan tiroid, tulang belakang, tulang dada, serta tulang rusuk. Yang pertama yaitu tulang tengkorak berjumlah 22 buah. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan juga tulang fasial atau tulang wajah. Nah, tulang tengkorak yang bersambung dan tidak dapat digerakkan itu disebut dengan sutura. Sutura ini terdapat beberapa bentuk, diantaranya sutura serata, sutura squamata, dan sutura harmoniora. Nah, ini dia bentuk-bentuk dari rangka tengkorak. Ada maksila, platina, nasal, sigomatik, lakrimal, former, dan mandibula. Nah, selanjutnya itu tulang telinga dalam. Berjumlah 3 pasang, yaitu sepasang malleus, sepasang tulang incus, dan sepasang stapes. Selanjutnya, ini ada tulang belakang, tersusun dari 26 ruas yang masing-masing dihubungkan oleh cerakam tulang rawan fibrosa. Yang keempat, itu ada tulang dada atau sternum dan juga tulang rusuk atau costa. Nah, untuk bahasan tulang dada itu berjumlah pada 1 buah dan terdiri dari 3 bagian, yaitu manibrum sterni atau kepala tulang dada, corpus sterni, badan tulang dada, dan plexus kyphoid tulang tajuk pedang. Yang selanjutnya itu ada tulang rusuk berjumlah 12 pasang, yang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Yang selanjutnya yaitu rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini berjumlah 160 buah, terdiri dari gelang bahu atau pectoral yang meliputi scapula atau tulang belikat, clavikula atau tulang selangkah. Yang kedua, itu anggota gerak atas, terdiri humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, dan juga phalangus. Yang ketiga, itu ada gelang panggul atau pelvis, terdiri dari tulang usus atau tulang ilium, tulang kemaluan atau pubis, tulang duduk atau ischium. Yang keempat, itu anggota gerak bawah, yang meliputi femur, tibia, fibula, patella, tarsa, dan juga metatarsal. Selanjutnya masuk ke struktur tulang. Nah, struktur tulang ini terdiri dari perimesium, yaitu lapisan terluar tulang yang terdiri dari 2 lembar jaringan ikat, dan tulang kompak, lapisan yang teksturnya halus, padat, sedikit berongga, dan sangat kuat.
Yang ketiga itu ada tulang spons, lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Yang keempat ada endometrium, jaringan ikat aurelium vaskuler yang melapisi rongga sumsum. Yang kelima itu ada sumsum tulang, merupakan lapisan paling dalam yang berbentuk jeli serta berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah merah dan darah putih ataupun keping darah. Bentuk-bentuk tulang itu ada tulang pendek, tulang pipi, tulang pipa, tulang belakang, dan juga tulang sesamoid. Lanjut ke proses pembentukan tulang, yaitu di mana diawali kartilago hyaline pada janin akan mulai berkembang pada usia 10-16 minggu, dan yang kedua terjadi klasifikasi atau deposit mineral di diafis dan terbentuknya peristium collar di diafisis. Nah, setelah itu terjadilah osifikasi atau pembentukan tulang oleh osteoblast premier terjadi di diafisis. Selanjutnya, osifikasi sekunder terjadi lagi di epifisis. Dan yang selanjutnya, itu tulang keras akan menggantikan kartilago tersebut kecuali pada persendian dan juga lempeng epifisis. Nah, lempeng epifisis tersebut akan terofisikasi dan membentuk garis epifisis. Selanjutnya, yaitu terdapat faktor-faktor pertumbuhan tulang, di antaranya ada faktor hereditas atau genetik, yang kedua faktor nutrisi, dan yang ketiga itu ada faktor endokrin, di mana di antaranya terdapat ada hormon paratonoid, tiroksalcitonin, hormon pertumbuhan somatotropin, hormon tiroksin, dan juga hormon kelamin. Yang keempat tentunya adalah faktor saraf. Selanjutnya ke struktur dari sendi. Terdapat beberapa komponen-komponen yang menunjang dari struktur persendian, di antaranya yaitu ada ligamen, yaitu jaringan ikat fibrosa. Nih, ligamen, lalu ada kapsul sendi, lalu ada kapsul sinovial, lalu ada kapsul fibrosa, cairan sinoval atau cairan yang lumas untuk menunjukkan gerakan berjalan lancar, halus, dan tidak menimbulkan rasa nyeri dan juga sakit. Nah, selanjutnya itu ada tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin terdapat di ujung tulang, dan juga yang terakhir ada bursa atau kantung tertutup yang dilapisi membran sinoval dan terletak di luar sendi. Selanjutnya adalah tipe persendian. Berdasarkan terdapat beberapa tipe persendian berdasarkan struktur, gerakan, dan juga yang pertama itu berdasarkan strukturnya. Persendian terbagi menjadi 3, yaitu persendian fibrosa, merupakan persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Yang kedua itu ada persendian kartilago, persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago atau tulang rawan. Nah, yang ketiga itu ada persendian sinovial, adalah persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat, ligamen, dan kapsul sendi. Sedangkan tipe persendian berdasarkan gerakannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sendi sinartrosis atau sendi mati, sendi yang tidak dapat digerakkan. Di antaranya ada 2, yaitu sinartrosis sinfibrosis dan sinartrosis sinkondrosis. Yang kedua itu ada sendi anfiartrosis, merupakan sendi dengan pergerakannya terbatas akibat tekanan, yaitu yang pertama ada simfisis, yang kedua ada sindormosis, dan yang ketiga ada gomposis.
Sendi yang ketiga itu ada sendi diartrosis, merupakan sendi yang dapat digerakkan bebas. Nah, ini terjadi di kehidupan kita sehari-hari, sering dilakukan, yaitu diantaranya ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi geser, maupun sendi kondiloid atau sendi elipsoid. Cukup sekian materi dari penjelasan materi sistem gerak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.